Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa di video pembelajaran. Jangan lupa like dan subscribe-nya channel Le Muslim agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran terbaru. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Jangan lupa anak-anak siapkan buku tulis untuk mencatat hal-hal penting dari pembelajaran berikut ini. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Bacalah teks berikut dan pahami isinya. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi, berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan
listrik pengubah wajah dunia. Pertanyaan pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya adalah perjalanan arus listrik. Pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jawabannya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Yang ketiga, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jawabannya, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Kemudian arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jawabannya, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Jawabannya, untuk menyalakan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Selanjutnya, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Jawabannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung dan rangkaian paralel disusun berderet. Pertanyaan selanjutnya, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jawabannya, penggunaan rangkaian seri pada baterai lampu senter menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Pertanyaan yang terakhir, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jawabannya, kita harus bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter, kemudian sebutkan nama komponen dan fungsinya apa yang terdapat pada senter. Nama komponen dan fungsinya yang terdapat pada senter, yang pertama adalah nama komponennya baterai. Fungsi komponen menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kedua, lampu, fungsinya menghasilkan cahaya. Kemudian yang ketiga, lempengan logam, fungsinya menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Kemudian yang keempat, saklar, fungsinya mematikan atau menyalakan lampu pada senter. Selanjutnya, bahan dan alat untuk membuat rangkaian seri sederhana. Yang pertama, bahan dan alat baterai 9 volt, fungsinya sebagai sumber energi listrik, jumlahnya 1. Kemudian yang kedua, soket baterai, fungsinya untuk menghubungkan baterai dengan kabel sebanyak 1. Selanjutnya, lampu pijar kecil sebagai alat listrik sebanyak 2. Selanjutnya, fitting lampu kecil sebagai dudukan lampu sebanyak 2. Kabel 25 cm sebagai konduktor listrik sebanyak 2. Saklar kecil sebagai penghubung dan pemutus arus listrik sebanyak 1. Karton tebal sebagai alas rangkaian listrik sebanyak 1. Selotip untuk merekatkan benda sebanyak 1. Gunting untuk menggunting kabel dan selotip sebanyak 1. Sekarang amati lingkungan sekitarmu
temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Sebelum ada listrik, 1. Hanya bekerja pada siang hari. 2. Kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu lama. 3. Hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. 4. Kegiatan komunikasi menggunakan alat sederhana. Kegiatan setelah ada listrik. 1. Dapat bekerja pada siang dan malam hari. 2. Kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu singkat. 3. Dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. 4. Kegiatan komunikasi menggunakan alat modern. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.